Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Seperti biasa kemarin di kampus saya ada banyak kegiatan mahasiswa. Pertama ada seminar yang isinya tentang pengalaman pekerja Indonesia yang kerja di Jepang. Pas banget dengan apa yang saya omongin di video minggu kemarin ya. Terus ada pemilihan ketua himpunan mahasiswa juga. Di pemilihan itu saya diundang untuk kasih pertanyaan ke mahasiswa yang mau jadi ketua. Di kegiatan itu saya tiba-tiba diminta kasih sambutan. Saya kaget soalnya saya nggak dikasih tahu dulu sebelumnya. Untung itu kegiatan mahasiswa ya, jadi saya bisa kasih sambutan yang santai. Terus kemarin pas balik ke ruangan kerja saya, tiba-tiba di atas meja saya udah ada alpukat dan kesemek. Terus saya bingung deh, ini dari siapa ya? Terus teman kerja saya kasih tahu kalau tadi ada mahasiswa yang kasih buah-buahan itu. Sayang sekali saya nggak sempat ketemu dan ngobrol dengan mahasiswanya, tapi mungkin dia nonton video ini ya. Untuk mahasiswa yang kasih saya alpukat dan kesemek kemarin, makasih banyak ya. Buah-buahannya enak banget. Oh ya, kesemek itu bahasa Jepangnya kaki ya. Pas saya cari tahu, ternyata di Indonesia juga ada daerah penghasil kesemek loh. Coba tebak, di mana daerahnya? Terus di Indonesia tanggal 22 Desember kemarin adalah Hari Ibu. Nah, untuk ngerayain itu di kampus saya ada lomba masak nasi goreng loh. Nah, yang bisa ikut cuma karyawan dan dosen laki-laki aja. Awalnya saya minat jadi wakil fakultas saya, tapi di waktu yang sama saya ada jadwal rapat dan kuliah, jadi nggak bisa deh. Saya nggak bisa masak sih, tapi kalau nasi goreng ya masih bisa lah. Terus hasilnya tim fakultas saya dapat juara 3 loh. Terus saya juga bisa makan nasi gorengnya. Rasanya emang enak banget. Di tim fakultas saya ada 2 karyawan dan 1 dosen dari jurusan bahasa Mandarin. Katanya mereka semua suka masak. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Nggak kerasa kita udah ada di akhir tahun 2024 ya. Gimana tahun ini buat kalian? Kalau buat saya, tahun ini jadi tahun yang berat banget kali ya. Tiba-tiba saya ditempatin di tempat kerja baru di fakultas. Tanggung jawab saya makin banyak, kerjaan juga makin banyak, dan lain-lain. Tapi ya saya tetap bersyukur karena itu berarti saya masih dipercaya sama orang. Walaupun tahun ini berat, tapi saya senang soalnya makin banyak orang yang nonton video ini. Kalau buat saya, buat video Harinya Japanesia ini nggak termasuk kerjaan ya. Soalnya setiap kali saya ambil video, saya ngerasa senang banget. Makasih untuk kalian yang selalu nonton video ini. Makasih juga untuk tim Japanesia yang selalu bantu saya buat video ini. Dan makasih juga buat Bapak Taiki yang selalu bebasin saya buat kegiatan apapun di Japanesia. Tahun ini di Japanesia saya bisa secara konsisten adain Koryukai dan kemarin alhamdulillah bisa buat Hapyokai juga ya. Tahun depan saya pasti akan pikir lagi ide baru yang lain ya. Ayo kita bangun Japanesia ini sama-sama. Belajar sama-sama, pusing dengan susahnya bahasa Indonesia sama-sama, dan semuanya deh. Ayo sama-sama semangat ya. Oke, mumpung sekarang mau masuk ke tahun yang baru, di video kali ini saya mau ngomongin tentang apa yang orang Indonesia lakuin di pergantian tahun ya. Untuk kalian yang tinggal di Indonesia, kalian juga boleh tulis pengalaman atau apa yang kalian tahu tentang pergantian tahun di Indonesia di kolom komentar ya. Pas pergantian tahun ada beberapa kebiasaan atau tradisi yang dilakukan sama orang Jepang ya. Misalnya makan toshikoshi soba ya. Terus ada acara TV Kohaku Uta Gassen atau acara musik di NHK ya. Terus ada juga acara komedi yang selalu saya tonton, yaitu Zettai ni Warate wa Ikenai ya. Tahun ini masih ada kan ya acara itu? Itu lucu banget ya. Dulu waktu di Jepang saya selalu nonton acara itu. Terus selain itu ada tradisi Hatsumode ya. Saya juga pernah ikut Hatsumode waktu di Jepang. Dulu saya pergi ke Meiji Jingu untuk Hatsumode loh.
Oh ya, terus di pergantian tahun itu orang Jepang juga mudik kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang Indonesia ngapain aja ya? Kalau dulu pas pergantian tahun itu, orang Indonesia cuma punya 2 hari libur, yaitu libur hari Natal di 25 Desember dan hari libur di tanggal 1 Januari aja. Selain itu nggak ada libur lagi. Tapi sekarang beda loh. Sekarang libur di akhir tahun itu lebih panjang. Kalau tahun ini liburnya dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 Januari. Jadi totalnya ada 8 hari libur. Karena liburnya panjang, jadi banyak orang Indonesia yang mudik juga. Jadi sama kayak orang Jepang ya. Tiket pesawat, tiket kereta api, bis, kapal laut, dan alat transportasi umum lainnya cepat habis. Semua orang mudik untuk habisin pergantian tahun bareng sama keluarga di kampung. Terus pas di kampung kumpul sama keluarga, biasanya orang Indonesia pas tahun baru ya jalan-jalan atau makan bareng. Ada yang adain barbecue, ada yang pesan pizza yang besar, dan macam-macam. Di barbecue biasanya orang Indonesia bakar daging ayam ya. Jarang sih ada orang Indonesia yang bakar daging kambing atau sapi pas malam tahun baru. Mungkin karena daging ayam lebih murah ya. Oh ya, untuk buat video kali ini saya tanya ke mahasiswa-mahasiswa saya loh. Saya tanya ke grup WhatsApp dari 3 angkatan. Jawabannya macam-macam. Ada yang jawab rebahan sensei. Ada yang jawab main petasan sensei. Ada yang jawab lihat pesta kembang api sensei gitu. Kalau di kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Bali mungkin ya, mungkin biasanya ada pertunjukan kembang api atau konser. Nah, orang-orang pasti kumpul di pusat kota untuk rayain tahun baru bareng-bareng. Kalau di Jakarta, biasanya orang pergi ke Pantai Ancol, atau pergi ke Bundaran HI, atau ke Monas ya. Biasanya di sana ada konser musik. Terus pas pergantian tahun ada hitung mundur bareng dan ditutup sama pertunjukan kembang api. Nah, kalau di TV Indonesia pas tahun baru sebenarnya nggak ada acara khusus kayak di TV Jepang ya. Biasanya cuma ada pemutaran film-film terkenal aja dari malam sampai pagi. Kalau nggak muter film ya paling acara musik ya. Kalau di Jepang ada Kohaku Utagassen, kalau di Indonesia ada acara musik dangdut. Kayaknya itu aja ya kegiatan orang Indonesia di pergantian tahun. Kalau ada tambahan, tulis di kolom komentar aja ya. Tapi dibanding はい、ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシア人の年越しの過ごし方について話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。日本にいた時は年越しにお蕎麦を食べたり、明治神宮に行ったりしたことがあります。そしてお正月のテレビ番組も面白いですよね。お笑いが好きなので面白いお笑いの番組がたくさんありますね。いつかまた日本で年越しを過ごす日が来ることを楽しみにしております。さて今回も日記に出ていない単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はハファルです。前に、ハファルとイガの違いについて JLC のメンバーに聞かれたことがあったような気がしましたけれども、どんな答えだったのか忘れましたので、ここでもう一度自分の理解を整理しながら話したいと思います。ハファルについて、考えてみたら、実はハファルに動作と状態が入っているということが分かりました。ハファルというのは一応動詞ですけれども、同じ形の動詞、つまりハファルで動作と状態が表せるというのは、日本語の文法から見るとちょっと考えられないかもしれないですね。ではハファルで動詞と状態が表せるというのを、例文で証明しましょう。まず例えば、kamu hafal dulu naskah pidato ini supaya besok bisa bicara lebih baik という文章で、意味は、明日は、もっとうまく話せるようにまずこのスピーチ言語を覚えておいてくださいという意味です。次にこの例文です。例えば、saya hafal jalan daerah ini という文章で、意味は
このエリアの道を分かっているという意味です。最初の例文のハファルは何かを覚えようとするという動作ですけれども、2番目の例文のハファルは覚えているまたは分かっているという状態を表しています。このようにハファルで動作と状態が表せるというのが証明できました。インドネシア語の動詞にこのような性格を持っている動詞もあって、皆さんの理解困難の原因の一つとして考えられます。今のようなことについて逆に認識できていないインドネシア人もたくさんいますので、インドネシア人に聞いても答えがわからないということがあります。では次にハファルとインガッの例文を見て、その意味を比較してみましょう。まず先のsaya hafal jalanan daerah iniというのは、このエリアの道を分かっているという意味です。そしてsaya ingat jalan daerah iniというのは、このエリアの道について思いついたという意味です。なのでハファルは分かっている状態を表していて、ingatの方は、一度忘れた情報が何らかの原因でもう一度頭の中に現れるということですね。では次にmenghafalとmengingatです。まずsaya sedang menghafal nama murid di kelas iniという例文は、私はこのクラスの生徒の、皆さんの名前を暗記しようとしていますという意味です。そして saya sedang mengingat nama murid di kelas ini という例文は、私はこのクラスの生徒の皆さんの名前を、思い出そうとしていますという意味です。最後にハファルとインガッの例文をもう一度、見ましょう。例えば saya hafal muka pencurinya というのは、盗人の顔を覚えていますという意味です。しかし saya ingat muka pencurinya の場合は、盗人の顔を思いついたという意味です。saya ingat muka pencurinya の場合は、一度盗人の顔を忘れましたけれども、何らかの原因でその顔を思いついたということですね。今回は、ハファルとインガッについて、全部お話できていないですけれども、また今度続けましょう。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひこの動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かってちょっとだけ理解している程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、分からないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye. Oke sip, makasih. Namanya siapa? Nama saya Rai Sensei. Oke, Rai, tahun baru mau ngapain? Saya biasanya saya tahun baru itu pulang kampung. Cuma masalahnya karena orang tua saya lagi sibuk, saya pergi sama teman alumni saya malmingan di warnet. Oke sip, makasih Rai. Ya, sama-sama. Oke sip, makasih. Namanya siapa? Sensei, nama saya Muti Sensei. Oke Muti, makasih. Muti, nanti tahun baru ngapain nih? Biasanya sih saya kumpul satu RT Sensei buat makan-makan. Banyak amat. Sebenarnya lebih ke satu gang sih Sensei gitu. Oke. Iya. Sip, makasih Muti. Iya, sama-sama Sensei. Oke sip, makasih. Namanya siapa? Namanya Rae. Oke Rai, tahun baru ngapain Rai? Oh, tahun baru biasanya kalau aku tuh bakar-bakar di rumah gitu kan. Kayak bakar ikan, daging segala macamnya. Terus sama main kembang api juga biasanya. Ya, begitu Sensei. Oke, sip. Makasih banyak Rai. Iya, Sensei, sama-sama. Oke, sip. Makasih. Namanya siapa? Osi Sensei. Osi, makasih banyak. Tahun baru ngapain?
Aku biasanya sih kumpul sama keluarga atau sama teman kompleks sih ya. Soalnya teman kompleks juga kan kita jarang ketemu tuh, banyak yang kuliah, banyak yang merantau gitu. Jadi kita luangin waktu buat kumpul bareng gitu, Sensei. Oke, sip. Kumpul ngapain biasanya? Ngobrol cerita-cerita tentang masalah kampus atau masalah lalu kita gitu kan, kayak masa kecil gimana nih gitu. Oke, sip. Makasih Osi. Hai, terima kasih juga Sensei. Ya, oke, sip. Makasih. Namanya siapa? Nama aku Akila, hai. Oke, Akila, makasih. Tahun baru ngapain nih? Biasanya aku tuh di rumah aja sambil karaokean. Karena emang jago nyanyi nih. Ya, belajar sih. Coba deh nyanyi satu aja. Oh, boleh? Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu, tak pernah terbayangkan. Oke, sih. Makasih banyak Akila. Ya, terima kasih Sensei. Oke, sip, sip. Seno. Selamat tahun baru semuanya.